Hari ini aku mau bicara tentang filosofi kebaruan, yaitu kemampuan untuk terus berubah, berkembang, dan berinovasi dalam hidup. Kita hidup di dunia yang selalu berubah dan berkembang dengan cepat. Teknologi terus muncul, cara hidup terus berubah, tantangan baru muncul setiap hari. Dalam situasi ini, kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk terus maju. Ada banyak contoh kebaruan dalam sejarah yang membawa perubahan besar dalam di dunia. Contohnya adalah penemuan roda, percetakan buku, penemuan listrik. Kemudian kebaruan itu tidak selalu mudah karena kita merasa nyaman dengan cara hidup kita saat ini sehingga tidak ingin mengubahnya. Kita terjebak dalam rutinitas dan tidak ingin keluar dari zaman kita. Namun, jika kita ingin terus berkembang dan berinovasi, kita harus memiliki keberanian untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman kita. Kita harus terus belajar dan terbuka dengan ide-ide baru. Nah, salah satu contoh kebaruan yang kita bisa latih yaitu dengan cara belajar bahasa baru, mencoba olahraga baru, mencoba makanan baru, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang inovatif, kita tahu ada Steve Jobs ya, yang merancang produk-produk revolusioner, ada Elon Musk dengan SpaceX dan Tesla-nya, lalu ada Malala Yousafzai, aktivis penulis asal Pakistan yang memperjuangkan hak perempuan, tetap pendidikan dan mendukung inovasi teknologi untuk menata pendidikan. Lalu ada Greta, aktivis lingkungan asal Swedia, ada Bill Gates, pendiri Microsoft, ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, ada Marie Curie, fisikawan dan kimiawan Polandia yang menemukan radioaktif. Kemudian ada Albert Einstein, penemu teori relativitas. Ada Thomas Edison yang menemukan teori listrik dan komunikasi. Dan banyak lainnya. Beberapa riset tentang kebaruan ada banyak sekali. Di antaranya Innovation and Creativity in Organization, Innovation and Entrepreneurship Practice and Principle, ada the impact of open innovation on performance, ada design thinking as strategy for innovation, innovation as key driver for sustainable development, innovation and technology adoption in the market, the dark side of creativity and innovation, innovation in public service, innovation in education, dan lain-lain. Nah, kalau dalam creative writing, kebaruan itu seperti apa? Yaitu yang menciptakan tulisan, cerita, puisi, karya tulis yang tidak terduga, tidak konvensional, tidak biasa, sehingga membuat pembaca terkejut, terhibur, terinspirasi, ya, merasa ada sesuatu yang baru. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menulis sesuatu yang mengandung kebaruan? Kita harus menciptakan karakter dan konflik yang tidak biasa, tidak terduga. Kompleks, menjelajahi konflik yang jarang ditemukan dalam karya sastra. Lalu menggunakan bahasa dan gaya penulisan yang unik serta kreatif, ya, bisa mencoba memadupadankan panjang pendek, kata-kata tidak biasa, menciptakan efek yang lebih menarik, lalu mempergunakan kode dan struktur naratif yang inovatif sehingga tidak linear, berbeda, unik, kemudian menciptakan gaya penulisan yang terinspirasi dari seni visual atau musik, arsitektur juga bisa, seni rupa, fotografi, ya, sehingga menciptakan ritme dan nada dalam tulisan, lalu mengeksplorasi tema dan topik yang jarang dibahas dalam karya sastra. Nah, dan yang jelas butuh keberanian untuk mengeksplor dan menjelajah. Contoh-contoh penulis yang punya nilai kebaruan antara lain Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, Gabriel Garcia Marquez, George Louis Borges, Italo Calvino, Haruki Murakami, Margaret Atwood, dan banyak lagi. Kita juga punya Seno Akumura Aji Dharma, ada Mbak Ibu Utami, Mbak Dewi Lestari, Ahmad Tuhari, Eka Kurniawan, Bara Esudori, yang karya-karyanya juga banyak mengandung kebaruan. Menulis kebaruan itu tidak mudah dan memerlukan banyak kerja keras, antara lain dengan membuka pikiran dan ide yang baru, sehingga bisa muncul ide-ide yang belum pernah muncul sebelumnya. Kita harus punya sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang sama, dan kita berani keluar dari zona nyaman. Lalu kita temukan frase yang kreatif, cara penuturan yang baru, yang unik, dengan cara menarik dan tidak membosankan.
lalu juga menciptakan karakter dan dunia baru. Tidak terlihat biasa-biasa saja dan punya daya tarik yang menarik, yang unik, lalu punya teknik penulisan yang baru yang kita ciptakan dengan gaya eksplorasi dan eksperimentasi. Kemudian juga tantangannya tentu saja adalah adanya pasar dan market yang mau membaca tulisan kebaruan. Nah, beberapa tips lagi untuk bisa menulis kebaruan, kita harus banyak membaca, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga kita terbiasa dengan cara-cara penulisan yang baru. Kemudian terus melatih keterampilan menulis secara rutin dengan mencoba berbagai genre dan berbagai topik, lalu memperluas wawasan dengan baca buku, berjalan-jalan, menonton film, mendengar musik, memperluas wawasan ya, sehingga melakukan ide-ide baru. Kemudian juga bisa dengan cara berkolaborasi dengan penulis lain, karena kita bisa menemukan cara pandang dan ide baru yang berbeda. Kemudian kita bisa diskusi dan brainstorming sehingga membuka pikiran kita. Lalu kita temukan feedback yang konstruktif dari orang lain sehingga kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan serta membuat karya-karya mengandung kebaruan. Dan yang paling juga adalah berani mengambil resiko, tidak takut untuk gagal. Pendekatannya apa saja untuk bisa menulis kebaruan? Antara lain dengan pendekatan eksperimental. Jadi kita berusaha dan berani mencoba hal baru dan tak terduga, termasuk menggabungkan genre yang berbeda, misalnya humor dengan sains ya, kemudian vibe-nya baru tapi dengan gaya bercanda gitu-gitu. Terus mengeksplorasi tema yang belum pernah diberikan sebelumnya, juga karakter dan dunia baru yang tidak biasa. Lalu bisa dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan konsep-konsep dari disiplin yang berbeda, seperti ilmu pengetahuan, filosofi, seni visual, ya, spiritual, dan lain-lain. Lalu juga dengan pendekatan kolaboratif kerjasama dengan penulis atau seniman lain untuk menciptakan karya karya yang lebih kompleks dan kreatif, misalnya bersama dengan ilustrator, kerjasama dengan orang-orang teater, film, dan lain-lain. Lalu pendekatan eksploratif melalui eksplorasi ide dan konsep baru dengan penelitian, riset, pengalaman pribadi, kreativitas, kemudian mengambil inspirasi dari pengalaman hidup banyak orang yang berbeda-beda dan beragam perspektif sudut pandang. Lalu pendekatan inovatif, ya, mengeksplorasi teknologi dan media baru, misalnya novel grafis, interaktif, karya audio, video, pakai chat GPT, pakai podcast, Instagram Live, dan lain-lain. Itu beberapa pendekatan untuk bisa menulis kebaruan. Nah, selanjutnya yang penting adalah kita berusaha dan terus mencoba. Karena dengan kita semakin banyak berlatih, insya Allah nanti akan semakin meningkat kemampuan kita untuk menulis karya-karya yang mengandung kebaruan. Kita tahu dengan menulis kreatif saja itu banyak manfaatnya, antara lain membuat kita healing, sembuh dari berbagai hal yang mengganggu mental health ya. Kemudian juga mengembangkan kecerdasan kita karena itu menstimulasi otak, kemudian juga menambah kreativitas kita, menambah network karena kita melakukan kolaborasi, kemudian kita juga semakin mahir dan semakin berani, apalagi kalau misalnya kita menggunakan berbagai teknik-teknik yang bermacam-macam, bahkan metode-metode yang kita temukan sendiri, antara lain yang saya sedang dalami yaitu tentang metode hybrid paradox untuk menulis kebaruan. Nah, dengan kita pendekatan interdisipliner misalnya, bahkan kita menambah pengetahuan kita
di bidang-bidang lainnya juga yang mudah-mudahan juga akan bermanfaat. Itu tadi beberapa penjelasan tentang bagaimana menulis kebaruan. Berikut pendekatan-pendekatan yang bisa kita upayakan. Semoga bisa memantik ide lebih jauh di kepala teman-teman, dan teman-teman boleh memberikan saran juga, tambahan ide-ide tetap pendekatan untuk kita bisa menulis kebaruan. Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.